Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang bagaimana menentukan kadar karbohidrat. Di karbohidrat itu adalah aldosa maupun ketosa, baik dalam bentuk monosakarida, disakarida, maupun polisakarida. Di pertemuan kali ini khusus kita bahas tentang bagaimana penetapan karbohidrat dengan menggunakan instrumen atau menggunakan metode spektrofotometri. Kita akan fokus untuk membahas dua hal, yaitu kadar gula produksi dan kadar glukosa darah. Di pembahasan yang sebelumnya, di bahan makanan kita atau di diet kita yang berupa karbohidrat itu kan telah kita bahas bahwa jika karbohidrat ini dikonsumsi, kondisinya di dalam tubuh itu terbagi dua. Karbohidrat itu ada karbohidrat yang dapat diserap tubuh dan karbohidrat yang tidak dapat diserap tubuh. Karbohidrat yang dapat diserap tubuh ini itu karena dapat diurai oleh enzim menjadi monosakarida, misalnya dalam bentuk glukosa. Kebalikannya, apabila karbohidrat itu dicerna namun tidak dapat terurai oleh tubuh, maka itu tidak dapat diserap. Ini misalnya molekulnya berupa selulosa. Tinjauannya terhadap analisis di laboratorium, parameter ujinya, kadar karbohidrat yang dapat diserap tubuh dari suatu makanan itu diukur sebagai kadar karbohidrat, judul penetapannya. Sedangkan untuk penentuan karbohidrat yang tidak dapat diserap tubuh yang ada di dalam makanan, analisis laboratoriumnya namanya analisis kadar serat kasar. Jadi sebenarnya kalau ada istilah berapa kadar karbohidrat dari makanan, yaitu kadar karbohidrat yang dapat diserap tubuh saja yang diukur ya, tidak semua karbohidrat secara teori. Kenapa? Karena sebenarnya ada karbohidrat yang tidak bisa diukur, namun itu penetapannya lain, namanya kadar serat kasar. Kan secara teori kita ketahui kertas juga itu sebenarnya adalah karbohidrat ya, namun itu bukan maksudnya adalah penetapan kadar karbohidrat untuk di laboratorium. Analisisnya namanya kadar serat kasar. Di pembahasan kali ini fokus kita hanya dua saja, yang spektrofotometri, yaitu kadar karbohidrat sebagai gula produksi dan kadar glukosa darah. Kita mulai yang pertama, yaitu kadar karbohidrat metode spektrofotometri. Berbagai macam referensi itu merekomendasikan metode-metode yang berbeda, namun pada prinsipnya sama saja. Ada yang dikenal dengan metode Nelson-Somogyi, kemudian metode Antron, metode Volin-Wu, atau ada juga metode DNSA, nitrosalicylate acid. Pada dasarnya, metode-metode ini berbeda dalam hal penanganan saja, namun tahapan pada prinsipnya sama saja dengan metode spektrofotometri pada umumnya, yaitu sampel karbohidrat ataupun glukosa produksi ditambah bereaksi akan menghasilkan kompleks berwarna yang sebanding dengan kadar gulanya yang diukur di spektrofotometri. Jika belum dipelajari tentang metode spektrofotometri, kita akan bahas sekilas saja di pertemuan ini. Namun jika sudah paham tentang atau pernah belajar tentang spektrofotometri, tentu sudah sangat mudah memahami bagaimana tahapan analisa ini, sudah punya gambarannya. Tahapan umum pelaksanaan analisis secara spektrofotometri, tentu langkah pertama itu kita harus tentukan dulu ya, bisa nggak sampel ini diukur dengan menggunakan spektro. Spektro ini gambarannya, alatnya seperti ini ya, tentu berbagai macam model ya. Intinya ini mengukur absorbansi untuk spektrofotometer visible atau UV vis
itu untuk mengukur berapa absorbansi dari suatu cairan atau larutan yang yang larut sempurna, homogen. Tentu semakin pekat warnanya, maka absorbansi jika dia dilalui oleh cahaya itu semakin besar. Itulah yang diukur di spektro. Kalau lihat perbandingan ini, tentu yang paling kanan ini yang absorbansinya sangat tinggi ya, jika dia akan dilalui oleh cahaya monokromatis. Ini tentu akan absorbansinya rendah. Ini semakin ke kanan semakin tinggi absorbansinya. Semakin banyak absorbansi inilah yang akan sebanding dengan kadar dari suatu sampel. Jadi jika konsentrasinya tinggi, ini bentukan kompleks berwarnanya akan semakin pekat. Kira-kira seperti itu. Landasan dasarnya bisa diukur dengan spektrofotometri. Yang utama adalah sampel ini harus memiliki sifat di mana dia dapat larut sempurna. Jadi kalau dia sampelnya berupa padatan, tentu kita preparasi dulu agar menjadi larutan. Kalau dia sudah menjadi cairan, sudah dalam bentuk larutan atau cairan, sisa dijernihkan saja. Kalau sudah jernih berupa larutan stabil, inilah yang sudah siap sebagai bahan sampel. Sisa ditambahkan pereaksi akan membentuk warna. Yang warna inilah akan berbanding lurus dengan absorbansinya. Semakin pekat dia, maka absorbansinya semakin tinggi. Tahapan yang kedua adalah kita membuat larutan standar. Larutan standar itu apa? Adalah larutan pembanding di mana dia telah diketahui konsentrasinya sudah tepat. Jadi dia sebagai pembanding. Inilah yang menentukan kita jika sesuatu larutan itu belum diketahui dibandingkan terhadap standar. Jadi kalau kita ukur adalah glukosa, berarti kita harus mempunyai konsentrasi larutan standar glukosa dengan dibuat daerah standar. Ini misalnya daerah standar seperti ini. Kita buat dari 0,02 mg per mililiter sampai dengan 0,1. Biasanya konsentrasi standar ini sudah diprediksi atau pendekatannya kurang lebih nanti larutan sampelnya itu akan berada di range ini. Jika larutan sampelnya itu belum ada dalam range ini, tentu konsentrasi larutan standar ini harus kita perbesar. Itu larutan standar ya. Kemudian jika sudah jadi larutan standarnya, baru kita menguji spektro ini pada panjang gelombang berapa absorbansi yang paling baik digunakan. Diistilahkan sebagai penentuan panjang gelombang maksimum. Dengan menggunakan salah satu larutan standar ini, kita baca absorbansinya dengan merubah panjang gelombangnya, lalu diukur absorbansinya. Absorbansi yang tertinggi yang kita gunakan sebagai pengukuran. Lalu langkah yang keempat, jika sudah sampelnya siap, larutan standarnya siap, spektronya juga siap, digunakan panjang gelombang berapa, barulah kemudian kita ukur. Setelah diukur blanko, standar dan setelah diukur absorbansi dari standar, larutan standar deretnya ini semua, misalnya ini ada 5, dari situ akan kita buat kurva baku atau kurva kalibrasi. Nih, hasilnya akan membentuk persamaan regresi Y sama dengan AX tambah B. Dari sinilah akan kita gunakan jika ada absorbansi sampel, kita sisa masukkan absorbansi sampelnya, kita bisa hitung nilai kadar dari sampel tersebut. Nih, yang kelima baru kita bisa hitung kadarnya. Pada pertemuan kali ini akan kita salah satu metode saja yang kita tinjau, yaitu metode Neilson-Somogyi. Apa itu metode Neilson-Somogyi? Metode Neilson-Somogyi ini adalah metode penetapan kadar gula produksi. Masih ingat gula produksi?
semua monosakarida dan disakarida adalah gula produksi, kecuali sukrosa. Yang mana gula produksi itu? Yaitu gula baik mono dan disakarida yang masih memiliki gugus aldehid ataupun keton bebas. Khusus untuk sukrosa, dia tidak memiliki aldehid maupun keton bebas karena aldehidnya untuk glukosa berada di C1, sedangkan di fruktosa C2, 1 dan 2 ini sudah berikatan membentuk ikatan glikosida, jadi nggak ada lagi aldehid maupun keton yang bebas. Yang lainnya, monosakarida dan disakarida lain itu memiliki aldehid dan keton bebas sehingga dia bisa berupa gula produksi. Gula produksi yang ada dalam sampel itu akan mereduksi reagen Nelson yang berisi Cu alkalis, Cu2+. Kenapa alkalis? Karena reaksinya paling baik dalam suasana alkalis. Cu2+ inilah akan direduksi oleh glukosa menghasilkan Cu+, endapan merah bata. Lalu kemudian Cu+ ini akan direaksikan kembali dengan arsenomolibdat membentuk larutan kompleks berwarna biru kehijauan. Jadi tahapan reaksinya 2 kali ya. Jika ada glukosa dalam sampel bereaksi dengan Cu2+, menghasilkan asam glukonat dan Cu+, endapan merah bata. Lalu endapan merah bata ini jika direaksikan dengan arsenomolibdat akan larut kembali dan terbentuk larutan kompleks molibdenum yang berwarna biru. Semakin banyak atau semakin pekat warna birunya, maka semakin tinggi glukosanya, atau sebaliknya. Jika kepekatan birunya rendah, tentu glukosanya rendah. Panjang gelombang yang digunakan itu 660 nanometer, namun untuk pengujiannya bisa diukur ulang panjang gelombang maksimum yang baik digunakan dari standar yang ada. Gula selain gula non produksi itu tidak bisa diukur dalam reaksi ini ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa langsung mereduksi Cu. Ini tadi sudah kita bahas, intensitas warna yang terbentuk menunjukkan warna gula produksi yang terdapat dalam contoh. Jadi jika semakin pekat, maka semakin tinggi absorbansinya, maka semakin banyak gula produksinya atau kadar glukosa dalam sampel. Ini reaksinya kurang lebih sama saja. Oleh reaksi Nelson-Somogyi yang berisi Cu akan direduksi membentuk Cu2O, lalu bereaksi kembali dengan arsenomolibdat membentuk kompleks molibdenum berwarna biru. Ini tahapannya secara umum ya. Jadi kita buat dulu larutan standar glukosa. Misalnya di tabung reaksi ini kita ukur. Jadi kita bikin perhitungan gitu ya, miligram per mililiter 0,02. Dan ini tergantung dari range sampel yang akan kita gunakan. Jadi misalnya ini yang 0,02, ini 0,04, ini 0,06, ini 0,008, ini 0,1 mg per mililiter. Ini yang biasanya blanko saja ini. Ini berisi reagen dan aqueous. Setelah larutan standarnya jadi, baru kita preparasi sampelnya. Intinya dia sudah dalam bentuk larutan jernih. Nah, barulah kemudian baik standar maupun nanti kalau ada 2 sampel yang bisa seperti ini, kita tambahkan lagi 2 tabung. Kita campur ya antara deret standar ini, lalu kita reaksikan dengan pereaksi. Pereaksinya tadi ada 2 ya. Pereaksi berupa Cu2+ dan pereaksi arsenomolibdat, 2 tahap nih. Atau Nelson A, Nelson B dicampurkan dulu baru dimasukkan ke sini. Lalu dihomogenkan. Setelah proses homogenisasinya selesai, inkubasinya selesai di dalam water bath, lalu kita ukur absorbansinya di spektrum. Nanti akan keluar nilai absorbansinya masing-masing. Ini harusnya semakin tinggi konsentrasinya, absorbansinya semakin besar. Nih, 0,02 konsentrasinya semakin tinggi ya. Ini absorbansinya semakin besar.
Nilai absorbansi inilah yang kemudian dimasukkan di kurva. Nanti untuk 0,02 itu 0,83 di sini titiknya. 0,3, 0,6, 0,9, 1,18. Ini grafiknya. Lalu kemudian dihitung baik secara manual maupun dengan Excel atau alat kalkulator, nanti dapat persamaan regresinya. Y sama dengan AX tambah B. Lalu dari persamaan inilah kita bisa hitung kadarnya, yaitu jika dapat absorbansinya seperti ini, kalau kita lihat sih 0,2 ya, 0,2 berarti antara ini. Jadi harusnya angkanya sekitar 0,03. Antara, kenapa? Nih, tidak melebihi dari 0,3. Namun kita hitung saja dari seperti ini. Absorbansinya ini Y, kemudian yang kita mau cari X. Jadi kalau Y sudah diketahui, sisa diperoleh X-nya bisa dihitung. Kalau persamaan regresinya sudah ada. Nah, ini bisa mudah. Contoh misalnya bagaimana tahapannya kita bisa lihat seperti di video tersebut. Ini sudah ada contohnya. Ini seolah ini misalnya kurva kali dari standar ya. Ini larutan sampel. Ini larutan standar ini ya, dari standar. Yang pertama kita bikin dulu dari standar. Dari standar ini misalnya tadi kalau di sini 0,1, 0,2. Ini mulai dari 0,2 ya. Ini blanko ini. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Anggap saja satuannya miligram per mililiter. Ini diisi terus ya. Ini misalnya untuk sampel ya. Setelah itu dipipet untuk standarnya sudah, sampelnya juga sudah, barulah kemudian ditambahkan reaksi yang pertama ya, CU alkalin. Semua ditambahkan ya. Ini pertama diisi CU alkalin, itu akan berwarna biru CU-nya ya. Semuanya diisi ke kanan. Ini sudah yang blanko 0,1, 0,2 ya, 0,2, 0,4, 0,6 kanan semua sudah diisi. Itu nggak boleh dihisap seperti itu pakai mulut ya, harus pakai bawah. Setelah CU alkalin baru kita tambahkan arsenamolibdat. Arsenamolibdat terus lalu dihomogenkan, dapat hasil ini, baru ditambahkan arsenamolibdatnya. Nah, ini kurang lebih hasilnya ya, maka semakin pekat warnanya. Inilah yang kemudian diinkubasi atau masukkan water bath, lalu dibaca di spektro kadarnya. Itu kurang lebih tahapannya seperti itu. Nanti dapat keluar hasilnya berapa kadarnya setelah dihitung ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian bagaimana jika yang akan diukur adalah darah, berapa kadar glukosa darah. Ini sebagai teori tambahan saja pengetahuannya. Darah kita itu terdiri atas dua komponen utama. Ada bagian cairannya disebut plasma darah, ada yang bagian sel-selnya, padatannya. Itu jika didiamkan akan terpisah dua seperti ini nih. Yang di atas ini bagian plasmanya, sedangkan yang mengendap sel-sel darahnya itu ya. Ada sel darah merah, eritrosit, ini sel darah putih, dan trombosit. Kenapa darah kita berwarna merah? Karena yang paling banyak itu eritrosit ya. Sel darah putih itu contohnya dapat ngumpulnya dalam bentuk nanah. Trombosit jumlahnya sedikit lah ya.
Di bagian cairannya inilah yang berupa plasma akan berisi nutrien-nutrien yang kita konsumsi dalam diet makanan. Di situ ada air tentu yang paling banyak ya, ada protein, ada logam-logam, ada bahan organik, hormon, dan lain-lain tergantung apa yang kita konsumsi. Salah satunya adalah glukosa. Nah, maka langkah persiapannya itu adalah mengambil darahnya, lalu kemudian diamkan. Untuk mempercepat pemisahannya kita gunakan alat namanya sentrifuge. Setelah terpisah seperti inilah bahan sampel kita untuk kita ukur kadar glukosa darahnya. Dimana tujuan kita ini sebenarnya nanti tujuannya untuk menentukan diabetes atau tidak ya. Acuan dari WHO itu beberapa kriteria seseorang dinyatakan diabetes atau penyakit gula jika kadar gula darahnya yang sewaktu 200 mg per desiliter. Istilah sewaktu ini maksudnya gula darah kita itu diukur dengan waktu yang tidak ditentukan secara spesifik. Jadi langsung tanpa kondisi bagaimanapun ya, langsung saja diukur pada saat itu. Jadi bisa siang-siang, sore-sore, malam-malam atau pagi gitu ya. Kriteria yang pertama seorang dinyatakan diabetes jika glukosa darah sewaktunya itu di atas 200 mg per desiliter. Dimana ciri-ciri tambahannya ada 4 gejala. Makannya banyak, sering kencing, sering haus, dan berat badan menurun. Makan banyak tapi berat badan turun. Ini ciri-cirinya. Atau jika ditentukan namanya gula darah puasa, maksudnya itu gula darahnya itu diukur setelah puasa minimal 8 jam. Jadi malam, habis makan malam itu tidak makan lagi sampai diambil darahnya besok pagi, lalu diukur kadar gula darahnya. Nanti setelah diambil darahnya baru ditentukan kadar gula darahnya. Jika diperoleh konsentrasi gula darah puasanya 126 mg per desiliter lebih dari itu ditambah dengan gejala yang di atas, maka itu menunjukkan dia menderita diabetes. Atau jika gula darah PP-nya di atas 200 mg per desiliter. Ini GDP, glukosa darah setelah 2 jam mengkonsumsi glukosa. Biasanya TTGO, test tolerance glukosa oral. Jadi seseorang itu setelah diambil darah pagi untuk gula darah puasanya, diambil darah lalu diberi 75 gram minuman air gula. Lalu kemudian setelah 2 jam datang lagi untuk diperiksa darahnya. Jika gula darahnya setelah 2 jam tersebut diukur lebih dari 200 mg, maka dia juga dapat dinyatakan sebagai penderita diabetes. Analisis inilah yang menentukan dia diabetes atau tidak. Penentuan kadar glukosa darah itu salah satunya dengan menggunakan metode namanya glukosa oksidase yang diukur oleh spektrofotometer. Di sini biasanya cukup digunakan 3 tabung saja ya. Tabung pertama itu tabung blanko berisi reagen saja. Kemudian tabung kedua berisi reagen tambah sampel. Sampelnya itu yang ini, serum atau plasma ya. Namanya serum atau plasma sama saja. Bedanya hanya ini membeku atau tidak. Itu nggak usah kita bahas. Kemudian yang standar itu ini sebagai pembanding ya, yaitu konsentrasi gula yang telah diketahui kadarnya. Biasanya digunakan konsentrasi standarnya 100 mg per desiliter. Ini pembanding ini ya. Bedanya dengan tadi, kalau ini kita gunakan kurva kalibrasi, kalau ini di sini nggak usah. Ini cukup 1 tabung saja. 3 tabung inilah yang kemudian dihomogenkan, dibelangkokan reagen saja isinya. Sampel berisi sampel dengan reagen dengan kemudian yang standar, bahan standarnya dengan reagen. Dihomogenkan lalu diinkubasi 10 menit di suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu dibaca
absorbansinya masing-masing pada panjang gelombang 500 nanometer. Berapa absorbansi Blanco? Harusnya 0. Lalu untuk standar ada nilainya, untuk sampel ada nilainya. Inilah kemudian kita masukkan di sini. Absorbansi sampel per absorbansi standar kali konsentrasi standar akan diperoleh kadar glukosa darahnya. Apa yang terjadi pada saat pengerjaan? Pada saat dicampurkan antara standar maupun sampel, jika ada glukosa di dalam sampel, akan teroksidasi dan bereaksi oleh enzim glukosa oksidasi membentuk glukonat. Glukonat inilah yang kemudian juga dihasilkan hidrogen peroksida atau peroksida yang bereaksi dengan reagennya juga berisi para aminofenoson dan fenol oleh enzim peroksidase membentuk kompleks berwarna merah quinoneimin yang semakin pekat menjadi dari pink sampai hingga ungu. Itu berarti konsentrasinya semakin pekat atau semakin tinggi. Ya, intinya sih sampel tambah reagen menjadi kompleks berwarna pink hingga ungu. Semakin pekat semakin tinggi kadarnya. Ini misalnya diukur ya, ada 2 sampel. Untuk pengukuran absorbansi Blanco kan harusnya 0 ya. Kemudian absorbansi standar ini diukur, tabung ini diukur, absorbansinya 0,29. Kemudian sampelnya misalnya ada 2, sampel A ini 0,17, sampel B 0,16. Pengukuran sampelnya gimana ya? Sampel A, sampel B, 2 sampelnya. Ini absorbansinya. Ada yang absorbansi 0,2, ada 0,06. Pengukurannya 2 kali ini ya. Sampelnya ada 3 nih. Nah, jadi rata-ratanya 0,16. Jika sudah dapat absorbansi standar dengan absorbansi sampel, kita bisa masukkan di persamaan ini, bisa kita hitung. Contoh dari prosedur pengerjaan spektro ini seperti ini ya. Joki 100 mg per deciliter होता है. Ini misalnya metode GOD-PAP. Ini reagen kitnya. Di sini berisi 2. Ini tabung 1 ini reagennya. Kemudian ini standar glukosanya ya. Ini pelarutnya, larutan standar. Ini prosedurnya, di kitnya sudah ada tuh yang memperlihatkan tahapannya sampai dengan proses-prosesnya bisa kelihatan di sini tahapannya. Ini disiapkan 3 tabung ya minimal, Blanco, ini standar, ini tes atau sampel. Lalu kemudian masing-masing diisi dengan 1 ml larutan reagen atau 1000 mikroliter. Lalu untuk Blanco tidak ditambahkan apa-apa. Kalau ditambahkan berarti tambahkan saja Aquades ya, nggak usah tambahkan apa-apa. Kemudian ini standarnya, tambahkan 10 mikroliter atau 0,01 ml. Ini pipet khusus ya, yang konsentrasi mikro, yang volume mikro. Ini sedikit sekali ya, tidak sampai 1 tetes kalau gunakan pipet tetes ini. Tuh diambilkan juga. Lalu serumnya atau plasma darah, ini darahnya. Bagusnya pakai yang sudah dipisahkan ya, yang sampai ini ada lisis darah. Kita tambahkan juga. Oke, sudah dihomogenkan.
Setelah dihomogenkan, diinkubasi, di tahapan reaksinya glukosa tadi sudah kita bahas membentuk phenolamin ya. Lalu kemudian diukur di spektrum. Ini misalnya spektrum sederhana, kita ukur menu kadar glukosa. Kalau sudah ada yang khusus untuk kadar glukosa ya, alatnya. Kalau pakai spektrum biasa langsung aja satu-satu ya, absorbansinya saja diukur blanko standar sampel. Ini kita bilas dulu dengan menggunakan Aquades. Lalu kemudian ya sudah dengan oksigennya. Langkah berikutnya yang kita ukur ini sudah pencucian. Oke, kita baca blanko. Ini tadi blanko ini kan tadi isinya cuma reagen ya, belum ada sampel ataupun standar isinya, hanya untuk menolkan saja. Ini setelah beberapa detik. Kalau kita pakai spektrum biasa itu tadi dicatat manual ya. Kayak gini. Jadi setelah mengukur blanko ini kelihatan nih kadarnya. Lalu kemudian yang kedua kita ukur absorbansi dari standarnya. Ini dapat absorbansi standarnya 0,361. Tadi blanko harusnya 0,00. Kalau manual tetap dicatat satu-satu saja tuh blankonya standarnya berapa angkanya. Lalu langkah berikutnya kita ukur absorbansi dari sampel. Nah, jika sampelnya lebih dari 100 bisa dilanjutkan saja terus menerus, misalnya sampai 20 gitu di darat-daratnya, dilanjutkannya terus baca satu-satu. Nih absorbansi sampelnya 0,309. Itu bisa diulang atau cukup satu kali saja cukup. Paling sampelnya jika banyak dilanjut saja terus menerus. Dengan menggunakan perhitungan tadi, otomatis alatnya sudah langsung menghitung. Hasilnya adalah 85,55. Nih, kalau standarnya 0,3, nanti kalau absorbansinya 0,39 berarti di bawah 100 ya, karena konsentrasi standarnya tadi 100. Ini hasilnya sudah keluar 85,55. Kalau dihitung manual juga bisa saja dengan menggunakan persamaan yang tadi. Nih, coba nih kita asumsikan standarnya kita ukur. Harusnya dapat angkanya sekitaran 100 ya, karena kan kita bikin tadi standar itu 100 mg per desiliter. Tuh, hasilnya mendekati angka standar ya, 1,0, 103. Secara teori tadi harusnya 100 mg per desiliter. Jadi alatnya masih mengukur dengan baik gitu ya. Demikian untuk analisis kadar glukosa darah. Mudah-mudahan punya gambaran bagaimana melakukan analisis karbohidrat dari pertemuan yang sebelumnya, dari sampel padatan, di hidrolisis ataupun tidak. Kalau gula produksinya saja berarti, atau gula sebelum inversi langsung saja ditambahkan pereaksi, lalu di titrasi tio nanti setelahnya. Kalau dia sampelnya sudah cair atau sirup, langsung ditambahkan saja pereaksi LUF ya. Setelah LUF ditambahkan samsulfat Ki baru titrasi tio. Kemudian di pertemuan ini jika sampelnya itu kita ukur dengan spektrum. Metode spektrum tentu lebih simpel gitu dan lebih safe.
Kenapa? Karena bereaksinya cukup sedikit tanpa gunakan asam kuat dan bisa cepat pengerjaannya. Dan syaratnya harus punya spektrum. Lalu yang terakhir ini kadar glukosa darah. Gambaran bagaimana metode karbohidrat ini digunakan untuk mengukur kadar glukosa yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau di makanan tadi, dulu, kalau sudah dalam tubuh dalam bentuk glukosa, nanti kadar glukosa darah metode spektrum. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.